Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta penegak hukum menuntaskan perkara dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara terbuka dan transparan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, dalam setiap rapat koordinasi Komisi 9 telah mengingatkan jajaran direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan agar berhati-hati dalam mengelola keuangan dan dana investasi. Ini hak rakyat, ini hak teman-teman pekerja, harus diusut sampai tuntas dan harus dibuka secara transparansi bagaimana akhir dari investigasi ini. Dan kita selalu bertanya kepada semua calon dewas, bagaimana persepsi teman-teman calon dewas ini terhadap masalah ini. Karena kita juga harus melakukan searching juga ya, harus melakukan kepastian juga kan. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Proses hukum di BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi evaluasi guna mengetahui hal-hal yang perlu dibenahi ke depannya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya proses yang sedang dilakukan di sana itu BPJS bisa semakin baik, ya. Bisa diketahui mana yang kurang, mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, dan kalau perlu memang kalau ada yang salah ya tentu harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat ini Kejaksaan Agung tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi pada BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan diduga melakukan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi sebesar 43 triliun. Alfat dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memberikan bantuan anggaran secara proporsional kepada Bulog, agar Bulog bisa menjalankan perannya sebagai jaring pengaman pangan secara maksimal. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Perum Bulog di Cikande, Serang, Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan, salah satu dilema yang dihadapi Bulog adalah saat ini Bulog masih menggunakan dana komersil dari bank, sehingga Bulog memiliki beban pembayaran bunga pinjaman. Sementara peran yang harus dijalankan Bulog adalah menjadi stok pangan negara atau jaring pengaman pangan. Gede Sumarjaya meminta pemerintah memberikan kemudahan kepada Bulog dalam bentuk bantuan maupun anggaran yang berimbang, sehingga Bulog dapat tetap bertahan. Ke depan kita akan memperbaiki, kita akan berusaha untuk memberikan kemudahan lagi bagi Bulog, sehingga benar-benar dia menjadi penugasannya ada, tapi begitu juga bantuan atau anggaran dari pemerintah juga berimbang, sehingga mereka benar-benar bisa survive. Anggota Komisi 6 DPR RI Latinro Latunrung mengapresiasi kemampuan Bulog menurunkan beban kreditnya. Latinro menambahkan, kendala lain yang harus segera diselesaikan Bulog adalah kurangnya pemanfaatan gudang yang sangat besar. Latinro berharap dengan memaksimalkan pemanfaatan gudang dapat menjadi nilai tambah bagi Bulog. Ya saya kira inilah masalah karena memang dianggap bahwa ini suatu usaha, dikenakan bunga-bunga komersil, saya kira itu hal yang wajar. Karena bagaimanapun perbankan ini juga harus hidup. Nah disinilah kita melihat bahwa kemampuan Bulog menurunkan kreditnya yang begitu luar biasa sampai ke 11 triliun dengan mendapatkan bunga komersil. Dari Perum Bulog Cikande, Serang, Provinsi Banten, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di 8 kabupaten dan kota, khususnya terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan partisipasi publik. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Jawa Barat sangat baik, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dapat mencegah timbulnya klaster baru dalam Pilkada. Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dengan sukses, lancar, dan tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan juga tinggi dan tidak menimbulkan klaster baru pilkada terkait dengan COVID-19. Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu.
dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat. Sodik menekankan analisis kualitatif tentang peningkatan partisipasi publik harus dilakukan. Hal ini untuk mengetahui apakah money politik dalam pilkada masih terjadi. Tingkat kesertaan kepala daerah dalam memenangkan seorang calon sangat kuat. Yang kedua urutannya adalah keterlibatan ASN, itu adalah nomor 2. Disebutkan sebagai faktor yang terlibat dalam memenangkan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI, minta kelayakan pesawat dikaji ulang setelah jeda berikut ini. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang kelayakan terbang dari pesawat komersial. Terkait indeks keselamatan transportasi di Asia yang hanya 75%, anggota Komisi 5 DPR RI Sukamto meminta Kementerian Perhubungan mengkaji ulang kelayakan terbang dari pesawat komersil. Angka indeks keselamatan yang rendah dinilai Sukamto sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan pesawat sebagai salah satu moda transportasi utama. Sukamto menekankan, Menteri Perhubungan harus bersikap tegas dan mencabut izin maskapai yang pesawatnya tidak layak terbang. Ia meminta, Menteri Perhubungan dapat melihat urgensi uji kelayakan ini dan memprioritaskan keselamatan orang banyak. Dan ada yang hanya 40%. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Transportasi itu pesawat. Kalau rata-rata indeks pesawat keselamatannya 75%, berarti 25% itu dinyatakan ada kemungkinan tidak selamat. Nah, ini sangat menakutkan. Sehingga kami sangat prihatin sekali, ya. Sukamto menambahkan uji kelayakan pesawat adalah langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat di kemudian hari. Untuk ini perlu diadakan satu pengawasan lebih ketat bagi pesawat-pesawat yang sekiranya tidak layak terbang. Hentikan. Jangan ragu-ragu, karena ini menyangkut keselamatan manusia. Apa artinya? Jasa raja telah memberikan santunan 1 miliar sekian. Nggak ada artinya. Nyawa siapa yang bisa diberi 1 miliar? Elisa dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Aziz Syamsuddin bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mengunjungi kantor Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla RI dalam rangka melakukan silaturahmi dan menjalin komunikasi terkait tugas dan pokok Bakamla. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin berharap Bakamla tidak melakukan pembelian alat utama sistem persenjataan yang berasal dari luar negeri, namun lebih mengedepankan produk dalam negeri melalui PT Pindad dan PT PAL yang merupakan industri lokal. Karena tidak mungkin bisa mengawasi kalau kapasitas alatnya, sarana prasarananya cuma 10%. Nah, ini yang harus kita garis bawahi menjadi catatan saya ini. 10% harus, kemudian masalah kewenangan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 harus diberikan kewenangan sebagai pengendali otoriti di wilayah laut. Jalannya di rancangan undang-undang landasan kontinen, Pak. Aziz Syamsuddin mengimbau kepada Bakamla membuat sandingan daftar inventaris masalah sebagai komparatif studi untuk mendukung penguatan kelembagaan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia. Rahmat Gobel, sekarang ini otoritas untuk di laut ini banyak sekali tumpang tingginya. Ada dari Polair, ada dari Angkatan Laut, ada yang di Bakamla juga, ada juga PPNS Bea Cukai yang juga sama-sama punya patroli. Dan masing-masing institusi kadang-kadang satu objek kapal itu pengecekan datanya dari 3 institusi. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalisasikan program BBM satu harga di daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal atau 3T. Karena itu sebagai wujud keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ramson Siagian, berharap ada peningkatan terhadap jumlah titik penyaluran BBM satu harga ini. Ramson pun mencatat masih terdapat 19 provinsi yang belum bisa terlaksana 100%. Jadi itu kita sangat mengharapkan itu bisa terlaksana di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Karena dari progres yang kita peroleh, bahwa masih sekitar ada di 19 provinsi, belum bisa terlaksana 100%. Ramson menegaskan, pemerataan program BBM satu harga bermanfaat bagi masyarakat di 3T. Jadi masyarakat yang terdepan, terluar, dan tertinggal itu bisa dengan mudah memperoleh BBM dengan satu harga. Karena memang itu waktu itu yang diamanatkan oleh Presiden, dan kita Komisi 7 memang mendukung kebijakan itu karena itu untuk kepentingan masyarakat luas. Dilaporkan oleh BPH Migas pada tahun 2021 ini akan ada target tambahan 76 penyalur, lalu pada 2022 sebanyak 72 penyalur. 2023 akan ada 56 penyalur, dan tahun 2024 akan ada 43 penyalur. Dengan demikian, total target penambahan penyalur BBM satu harga selama tahun 2021 hingga 2024 sebesar 247 penyalur. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI meminta distribusi gas LPG 3 kg tepat sasaran. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI ke Kota Cilegon, Banten baru-baru ini, anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Kodratullah meminta pemerintah daerah bersinergi dengan PT Pertamina dan PT PGN dalam mengawasi pendistribusian gas bersubsidi agar sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Ahmad Najib, faktor geografis yang berbeda-beda di setiap wilayah seringkali menjadi kendala dalam proses distribusi, sehingga dapat berpengaruh pada harga gas bersubsidi. Menimbulkan ongkos baru. Nah, biaya ongkos ini kan transport ini cukup tinggi sehingga mempengaruhi harga eceran dari gas LPG itu sendiri. Jadi saran saya begini, setelah melalui kajian-kajian, tentu Pertamina dalam hal menunjuk keagenan, pangkalan, dan sebagainya juga tentu memperhatikan faktor geografis tadi. Sehingga harga eceran yang sudah ditetapkan ini tetap aman dan terjangkau. Terkait data penerima gas bersubsidi, Ahmad Najib meminta pemerintah menggunakan satu basis data yang valid dan komprehensif. Dengan adanya data penerima subsidi tersebut, penyalahgunaan dan tumpang tindih dapat diminimalisasi. Jadi terkait data penerima subsidi, ya ini perlu sebuah political will dari pemerintah untuk menetapkan satu alur, satu pintu, sehingga data-data ini komprehensif dan tentu objektif sesuai fakta yang ada. Dari Kota Cilegon, Banten, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 6 DPR RI mendorong progres percepatan pembangunan kawasan industri Batang di Jawa Tengah. Pembangunan kawasan industri Batang dapat menjadi era baru perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan di pasar ekonomi global. Indonesia akan menjadi tujuan utama untuk investasi. Gede Sumarjaya menambahkan, kawasan industri terpadu Batang akan menjadi salah satu pusat manufaktur dengan luas total 4.300 hektar. Kawasan ini menjadi motor penggerak dan berkontribusi secara aktif dalam pemulihan ekonomi nasional. Yang kreatif itu adalah menggait investor lebih banyak lagi, yaitu terutama di bidang industri, di mana kita telah
mencanangkan yang namanya kawasan industri terpadu di Batang ini. Dan ini kami sangat concern untuk itu, maka kami datangi ini untuk melihat perkembangannya, apakah semua terkoordinasi dengan baik. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, pembangunan kawasan industri terpadu Batang bertujuan untuk menumbuhkan daya saing secara nasional di bidang perindustrian. Hal yang terkait dengan interkoneksitas, baik itu menyangkut tol, juga menyangkut jalan Trans Jawa, kemudian juga infrastruktur jalan kereta api, infrastruktur pelabuhan, energi, sekarang Jawa Tengah dalam posisi oversupply. Saya melihat kawasan industri Batang ini adalah kawasan strategis yang bisa dikembangkan. Dari Provinsi Jawa Tengah, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera mengatasi daerah-daerah yang tidak tercover sinyal atau blank spot di Kabupaten Sukabumi agar pembelajaran jarak jauh bisa berjalan dengan baik. Ditemui saat memimpin kunjungan spesifik ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, banyak daerah yang masih belum tercover sinyal telepon seluler, sehingga wilayah tersebut tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain itu, menurut Dede Yusuf, bantuan kuota internet juga belum tepat sasaran. Padahal pada Oktober 2020 lalu, Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan program bantuan kuota internet tahun 2020 dengan anggaran mencapai 7,2 triliun rupiah. Masih banyak daerah-daerah yang seperti di Kabupaten Sukabumi, wilayah selatan, itu blank spot. Sehingga ia tidak bisa melakukan PJJ. Nah, itu perlu dukungan dari Kemenkominfo atau mungkin provider untuk menambah tower-tower tertentu. Ya, dan ini tidak boleh berpikir secara bisnis. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan, di Kabupaten Sukabumi ini yang lokasinya tidak jauh dari kota Jakarta, ada beberapa tempat yang sama sekali tidak bisa diakses oleh provider telepon seluler. Hal ini sangat menghambat sistem pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Adanya blank spot, ketidakadanya ataupun kepemilikan smartphone yang tidak dimiliki oleh semua. Menurut saya ini juga menjadi kendala-kendala utama bisa dilakukannya PJJ. Adanya stres yang dirasakan oleh anak-anak maupun orang tua pada saat mereka harus mengalami suasana ataupun situasi belajar dengan penuh ketidakpastian tadi. Kapan mau ketemu sama teman-temannya, kapan mau belajar dalam suasana yang berbeda, tidak hanya di rumah. Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong efektivitas pelayanan kantor urusan agama Kota Bogor melalui dukungan jumlah tenaga ASN dan infrastruktur pendukung layanan keagamaan. Ditemui saat memimpin kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan, permasalahan yang dialami kantor urusan agama atau KUA di Kota Bogor adalah terkait ketersediaan lahan yang harus disediakan pemerintah daerah. Dia menjelaskan, lahan yang digunakan beberapa KUA di Kota Bogor merupakan tanah milik pemerintah kota yang belum dihibahkan. Ketersediaan lahan dan tingginya harga tanah menjadi persoalan sehingga pemerintah Kota Bogor belum menghibahkan tanah tersebut. Di beberapa daerah yang belum mempunyai tanah, belum ada tanah hibah ataupun di beberapa tempat mungkin ada juga bisa juga tanah wakaf untuk KUA itu belum mendapatkan. Nah sekarang kayak wilayah Kota Bogor ini 6 kecamatannya tanahnya masih milik Pemkot. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Saleh mendorong Kementerian Agama dan pemerintah Kota Bogor untuk bersinergi karena KUA Kota Bogor memiliki beberapa keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan keagamaan diantaranya terkait sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat. Terjadi moratorium penambahan atau rekrutmen terhadap PNS. Nah ini perlu segera dikaji dan diambil langkah-langkah yang strategis ya bagaimana mengatasi persoalan ini karena kalau merekrut honorer ya tenaga honorer ya mungkin ini efektivitas atau beban biayanya juga akan semakin besar. Komisi 8 DPR RI mendorong dukungan anggaran pemerintah daerah untuk merevitalisasi sarana dan prasarana KUA dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dari Provinsi Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.